katakan selalu baik keadaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami mau tanggalkan setiap beban kami, setiap masalah kami. Dan kami percaya kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Kami memberikan hati kami, kami memberikan hidup kami. Dan ketika kami pulang, kami membuat sesuatu yang baik untuk ke tengah-tengah keluarga kami, untuk ke tengah-tengah komunitas kami. Tuhan tolong kami, biar hidup kami menjadi teladan. Orang-orang banyak akan melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar suasana yang baik, suasana surgawi melingkupi tempat ini. Biar pikiran kami terfokus kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara, silakan duduk. Terima kasih. Saya banyak ya hari ini, puji Tuhan, banyak banget. Saudara, saya mengucap syukur juga ya, karena saya dengar tadi, saya lagi duduk tadi lagi penyembahan, duduk ya. Saya kira anak-anaknya banyak banget di belakang tuh. Dalam pikiran saya tuh, anak-anak banyak banget di belakangnya. Berapa banyak anak-anak? Anak saya suruh coba ikut, anak-anak ada berapa? Saya bilang, kok banyak banget suara anak-anak. Saya dengar suara anak-anak tuh benar-benar bergema banget, dan mereka nyanyi tuh luar biasa sekali. Ini yang benar-benar saya rasakan, saudara. Berarti di tempat ini, saudara, anak-anak ini anak-anak yang luar biasa. Dan saya percaya anak-anak yang diberkati Tuhan, dan mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa bersama keluarga mereka. Itu yang saya rasakan. Nanti Pak Gembala, saya izin untuk setelah khotbah ini saya mau doain anak-anak. Karena tadi saya enggak Tuhan langsung bicara audible enggak, tapi Tuhan taruh dalam hati saya bahwa doain anak-anak hari ini. Karena mereka akan menjadi jembatan buat Tuhan ke keluarga mereka. Ya, jadi saudara, hari saya dihubungi oleh Ibu Gembala di WA-in, bisa nggak khotbah tanggal 12 September. Terus Bu Gembala minta tema. Biasanya saya itu kasih tema, saya biasa Bu Gembala nanti saya cari temanya dulu. Biasanya seperti itu, 2-3 hari baru saya kirim temanya. Tetapi ketika Bu Gembala bilang apa temanya, saya langsung balas sebenarnya. Karena renungan ini, firman ini saya sudah hampir 2-3 minggu saya renungkan, tapi saya nggak tahu saya mau khotbah di mana. Karena lagi masa pandemi ini, orang khotbah juga untuk onsite seperti ini kan agak sulit. Ya, jadi Tuhan sudah taruh, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tuhan udah taruh 2-3 minggu, saya terus diajar Tuhan untuk tema ini. Tapi saya bilang, buat siapa Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi ya udah, saya pelajari aja. Saya renungkan saja setiap hari. Jadi setiap hari saya renungkan. Waktu Bu Gembala katakan seperti itu, oke, saya langsung kasih temanya. Jadi saya kasih tema, saudara, heavenly atmosphere, suasana surgawi. Ya, jadi kita belajar bahwa hari-hari ini sangat penting suasana seperti ini. Kita tahu ya, pemerintah sekarang ini ada yang namanya PPKM, ya, dari level 1 sampai level 4. Jadi semua orang nih kebanyakan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua berbasis online. Ya, kita memang masuk semua online, serba online, bahkan pesan makanan semua online. Kita bisa di rumah aja, semua sudah tercukupi. Nah masalahnya, saudara, dulu waktu kita nggak ada waktu bagi keluarga, kita bilang seperti ini. Misal pimpinan saya minta cuti dong, saya mau liburan sama keluarga, ya, saya mau pergi liburan atau kemana, di rumah santai seharian, ya, semua baik-baik saja dulu kan. Kalau kita di rumah seharian, wah senang main sama anak, ya, sama istri, ngobrol, ya. Tetapi kalau berbulan-bulan di rumah, saudara, ini banyak yang bukan menjadi baik, tapi menjadi malapetaka. Nah ini kita belajar, kenapa bisa jadi malapetaka di rumah. Padahal dulu kalau kita kumpul bersama keluarga indah banget ya.
Tetapi sekarang, saudara, kalau kita lihat ya, banyak terjadi pertengkaran ya, perceraian, KDRT ya, di dalam rumah tangga. Awal-awal saya pun WFH di rumah ya, karena gereja waktu itu terkena pandemi juga, berapa orang kena awal-awal. Jadi saya WFH nih, saya benar-benar bosan. Jadi saya pun mengalaminya sendiri. Saya marah-marah. Jadi di rumah tuh saya marahin anak, saya marahin istri, nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi saya emosi terus. Kok saya jadi begini, saya bilang. Kenapa saya seperti ini? Lalu ibu-ibu juga tahu lah, sekarang ini kalau masa belajar anak-anak, mamanya di rumah jadi ibu guru. Tugasnya segunung-gunung. Waduh, saya lihat istri saya juga jadi ngajarin tiap jam setengah tujuh dia udah siap-siap. Jadi absen dulu baru belajar sampai siang nanti. Saya pikir anak-anak seperti ini gak sehat juga. Dia nggak ada sosialisasi. Dan yang lebih kasihan ini perempuan ya, mamanya. Waduh, ngajarin kadang anak-anak kecil SD ini umur kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jangan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kami pun yang dulu belajar ya dengan Pak Gembala ya, kami online untuk belajar penjabatan. Kami pun waduh bosan banget, apalagi anak-anak kecil. Jadi baru duduk sebentar udah sana kesini. Nah, Bapak Ibu, ini benar-benar masa-masa transisi yang begitu berat bagi kita semua. Ya, bukan hanya masalah keuangan ya, psikis kita yang dihantam terus sekarang ini. Bayangkan saya keliling beberapa mall ya, ini benar-benar waktu PPKM level 4, semua benar-benar tutup. Jadi nggak ada satu pun yang buka. Mall itu tutup aja, cuman pusat perbelanjaan. Tapi siapa yang mau belanja? Orang udah pada ketakutan. Bapak Ibu, kita bingung apa nih yang harus kita lakukan. Banyak orang bertanya, sorga itu di mana? Ya, ada yang bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Kita cari telapak kaki ibu, nggak ada juga sorga. Ya. Lalu sorga katanya ntar kalau kita udah meninggal, baru kita ketemu sorga. Nggak mungkin kita meninggal baru merasakan sorga kan? Ya, jadi Bapak Ibu jangan bilang siapa yang mau hidup susah terus. Jangan angkat tangan kalau kayak gitu ya. Jangan mau hidup susah, Bapak Ibu. Kita dilahirkan bukan untuk hidup susah. Kita dilahirkan menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Ya, kalau penyembah Tuhan kita harus selalu bersyukur. Bukan nggak apa-apa saya miskin seumur hidup tapi ntar masuk surga. Belum tentu orang miskin masuk surga. Ya. Jadi jangan bilang saya nggak apa-apa saya menderita di dunia, sengsara di dunia. Nanti saya masuk surga setelahnya. Itu pemikiran kita yang salah. Itu mindset kita yang harus diubah. Pola pikir kita. Nggak ada umat Tuhan yang susah. Dulu mama saya ada nih, jualan kiri kanan, jualan ayam ya dulu. Jadi kalau pulang kita cuma makan leher segala macam, ayam-ayamnya, sisanya ya. Iya. Jadi tapi tetap kita percaya mama saya itu punya iman yang besar. Bahkan almarhum papa saya aja sampai bingung, imannya kegedean katanya. Tapi terbukti Bapak Ibu Saudara, sekarang mama saya enggak ya dibilang kaya enggak, tapi dia bersuka cita di masa tuanya. Ya, jadi kemana-mana bisa diantar sama anak-anaknya, itu kan sukacita. Ya, dia sehat, puji Tuhan, bisa dampingi kami untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 23 ya. Ternyata Adam dan Hawa itu bukan dijatuhkan dari Taman Eden ya, tetapi yang diusir, dihalau. Nah, Taman Eden adalah satu taman yang baik, di mana makanan berlimpah, di mana ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, itu iblis yang nggak mau ya. Ternyata Taman Eden adalah suasana, ya, suasana yang bisa dibawa, saudara. Jadi jangan bilang nanti aja lah ketemu surga, enggak. Taman Eden itu diumpamakan adalah suatu suasana yang sangat baik yang bisa dinikmati manusia. Ya, satu kali nanti semua kita akan dibukakan apa itu Taman Eden, seperti apa suasana Taman Eden. Nah, kita berbicara ada 3 hal. Saya akan berbicara tentang 3 hal. Bagaimana sih heavenly atmosphere ada di tengah-tengah keluarga kita. Amen. Jadi suasana surgawi kita tarik. Amen. Ada dalam tengah-tengah keluarga kita. Ini yang paling penting. Bapak Ibu bisa nggak punya uang,
Bapak Ibu bisa nggak makan di rumah, tetapi ketika ada suasana surgawi, itu nggak akan jadi pertengkaran, itu nggak akan jadi persuntutan, tapi itu akan jadi sukacita. Ya, jadi jangan takut nanti pulang ada nasi nggak, usah takut. Ya, kalau nggak ada nasi ya puasa aja. Satu kali nanti Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Saya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Ketika nggak punya uang, ya terus datang ada orang yang ngasih uang, enggak juga. Tapi kita bersyukur. Ada anak, ada istri. Yang penting saya anak duluan makan. Kami berdua tenang aja. Nanti Tuhan akan cukupi. Dan waktunya juga nggak langsung. Tuhan kita nggak punya makanan, ya udah diam dulu, terus nanti langsung ada, enggak. Tapi kita ada bekerja, ada berusaha lah gitu ya. Nah, saudara, atmosfer kalau kita tahu ya, itu bisa diciptakan saudara. Ya, jadi yang pertama suasana itu bisa diciptakan. Matius 6 ayat 10. Saya bukakan untuk saudara Matius 6 ayat 10 katakan ini. Datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Datanglah kerajaanmu. Jadi saudara, kalau saudara ingin atmosfer sorgawi, suasana sorgawi ada dalam rumah tangga saudara, datangkan dulu kerajaan Tuhan. Tarik dahulu kerajaan Tuhan masuk ke tengah-tengah keluarga kita. Ya. Bagaimana kita mau menarik kerajaan Tuhan? Caranya gampang saudara. Salah satunya adalah mesbah keluarga. Ya. Jadi saudara, kalau yang belum pernah mesbah keluarga, berdoa aja. Saya tuh orang yang nggak bisa nyanyi, istri saya bisa nyanyi, tapi saya nggak bisa main alat musik. Jadi kita berdoa aja tiap hari. Kita nyanyi satu pujian, dua pujian, lalu kita berdoa bersama-sama anak saya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Nah, itu yang kita lakukan setiap pagi dan setiap malam, saudara. Jadi kita mau tarik nih hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan. Kan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita? Tarik perhatiannya Tuhan agar kerajaannya itu datang ke tengah-tengah keluarga kita. Gampang, sangat mudah saudara. Ya. Tapi bisa jadi sulit nggak? Yes, bisa jadi sulit kalau kita nggak ciptakan suasana itu. Kenapa? Harus diciptakan dia. Pertama begini saudara, ketika kita nggak punya uang ya, ketika kita mungkin makanan kita nggak ada, terus uang kita nggak ada, tensi kita naik biasanya saudara, emosi naik, lihat sedikit langsung marah, lihat sedikit langsung kecewa, lihat sedikit langsung keluar makian. Memang itu kedagingan kita saudara, ya. Tapi saudara, makanya itu harus diciptakan. Kita harus apa sih? Merendahkan diri, lembutkan hati, ya. Melembutkan hati itu bukan kayak kayak banci-banci gitu ya saudara. Melembutkan hati adalah under control, bisa dikontrol saudara. Ya, jadi kontrol diri kita, ciptakan suasana itu. Walaupun kita lihat suami kita, istri kita atau ya pasangan kita, mereka kayak langsung marah-marah, langsung, yuk kita ciptakan, kita diam aja, kita diam, kita tenang. Lama-lama dia akan sadar. Saya suka marah-marah, istri saya kalau saya marahin, dia diam aja, saudara. Jadi dia diam, paling dia nangis. Kalau saya udah marah-marah, dia nangis. Jadi kalau dia udah nangis, yaudah saya reda. Mau apa? Lalu anak saya yang paling marah-marah. Kalau ditanya juga dia, kalau saya marah, papi nggak boleh marah-marah sama mami. Pokoknya nggak boleh marah-marah. Juga maminya. Kalau saya pura-pura dipukulin sama maminya, bercanda, dia lindungin. Nah ini namanya kita ciptakan suasana saudara. Nah anak saya ini nggak boleh kerja setiap hari. Jadi harus di rumah, di kamar, nemenin dia, bercanda, bertiga, tiap hari. Loh kalau kayak gini terus nggak bisa beli susu kalau saya bilang. Ya jadi kenapa? Jadi saya ambil sisi baiknya begini saudara. Kalau anak kita katakan bahwa papi jangan pergi, papi di rumah temenin bobo ya, di rumah ya. Nah ada juga anak-anak yang mungkin papinya pergi puji Tuhan, papinya pergi, maminya pergi puji Tuhan. Ya, jadi saya nggak diomel-omelin. Tapi saya bersyukur bahwa anak saya walaupun kelihatannya manja, saudara. Papi jangan boleh pergi, nanti di rumah aja main sama Obam. Ya, anak saya namanya Obam. Jadi
kami ciptakan, saudara, kami ciptakan. Kurang nggak uang kami? Kalau sebagai manusia, kita akan terus kekurangan uang. Tapi kita nggak bisa kekurangan uang kita bawa dalam rumah tangga kita, serba kekurangan, nggak bagus, nggak sehat. Tapi kita ciptakan suasana surgawi. Ya, anak saya biasa suka makan. Anak kecil tuh suka banget makan ayam goreng itu, suka banget. Dia kadang-kadang nggak mau makan. Aku nggak mau makan ayam goreng. Saya bilang, dia lagi nggak punya duit. Nanti ya, besok ya. Ya. Kalau kita katakan besok dengan iman ya, besoknya Tuhan akan berkati, saudara. Saya hari ini nggak punya uang nih untuk beli makanan nih, tapi saya bilang besok ya, doain papi biar papi dapat berkat. Nanti kita bisa beli makanan yang enak. Ya. Jadi bukan ayam aja, saudara. Jadi pizza juga bisa beli jadinya. Yes, amin. Jadi anak kita lebih senang. Makanya ciptakan. Coba kalau saya parahin, lu anak kurang ajar, udah tahu nggak punya duit, bukan yang diem aja, udah asal lu makan apa yang ada. Lah dia makan apa yang ada, besok makan apa yang ada. Tapi kita iman, kita nggak janji, tapi kita iman sama dia. Papi diberkati, papi akan beli makanan yang enak. Ya. Jadi nggak usah anak-anak bilang, udah makan aja apa yang ada. Tapi saya janjiin, saya bisikin sama dia. Ya. Dia handphonenya kecil, saudara, handphonenya kecil, suka nge-like lah kan dia bilang. Kalau main game nge-like. Terus dia kemarin ulang tahun bulan Juli. Saya bilang gini, oh bang, nanti kalau papi dapat berkat, papi beliin kamu teh. Asik teh, mau teh apa handphone, teh. Terus akhirnya, ya udah, nanti beliin teh ya. Ya papi, doain ya. Ya, saya berdoa. Ini uangnya belum ada sebenarnya. Karena kan seneng kan melihat anak ulang tahun, saya pengen beliin sesuatu dah. Saya bergumul, Tuhan, dari mana aja lah berkatnya. Saya percaya Tuhan akan berkati. Kalau memang berkatnya, ya berkatnya gitu. Ya, dia ulang tahun, saya ingat 14 Juli kemarin. Udah masuk bulannya, saya belum dapat berkatnya nih, saudara. Tapi seminggu sebelum dia ulang tahun, saudara, ada orang yang memberkati saya, saudara. Dan itu berkatnya benar-benar per bulan nih, saudara. Jadi bukan satu bulan aja, jadi per bulan dia sudah support saya nih. Dia panggil saya ke rumahnya di TIK dan dia apply, ya saya support katanya. Saudara, nggak ada yang nggak mungkin, saudara. Ketika engkau menciptakan surga di rumah, ya, saudara, dan minta anak kita doain. Jadi jangan kita terus berdoa, anak suruh doa. Ayo berdoa. Kalau kamu mau apa-apa berdoa. Kenapa harus berdoa? Iya, biar dia tahu, ciptakan ke surga di rumah. Ketika engkau menciptakan sesuatu surga, menciptakan suasana surgawi di rumah, maka segala sesuatu kerajaan Tuhan datang, ya, kehendak Tuhan jadi, maka apa? Di bumi seperti di surga. Ya. Nah itu yang pertama, saudara. Jadi kita bisa ciptakan ya. Saudara mau ciptakan surga di rumah? Ya nggak apa-apa lah, nanti banyak ibu-ibu kebetulan. Kalau suaminya nggak bawa uang ke rumah, usahanya lagi mandek, nggak usah disumpah-sumpahin, nggak usah disumpah-serapahin, dukung dia. Suruh anak-anak, kita berdoa buat papa, biar papa semakin semangat kerjanya. Pasti semangat kerjanya. Tapi kalau pulang ngomong ngapain pulang belum bawa duit? Wah ini dia nggak pulang-pulang, kita bingung. Ya jadi, ayo kasih support. Yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, kita harus jaga suasana itu. Ternyata setelah diciptakan, kita harus jaga suasana itu. Saudara, kalau saudara dulu sekolah ya, ada yang namanya atmosfer itu yang melindungi bumi. Jadi lapisan melindungi bumi. Kalau ada meteor, saudara, itu benda-benda angkasa itu banyak sekali di alam semesta ini, dan dia itu bisa menghantam bumi. Dan ketika menghantam bumi, dia nggak langsung menghantam bumi, saudara. Kalau meteor itu, benda angkasa itu menghantam bumi, bisa bolong, saudara, bumi kita bisa hancur lah. Tetapi dia akan, ketika mau masuk, dia akan terkikis dulu, saudara. Dia terkikis hingga apa? Habis, ya, hancur menjadi serpihan baru ke bumi. Itu atmosfer yang melindungi. Makanya atmosfer juga harus kita jaga. Atmosfer, saudara, yang melindungi kita selama ini nih, hancurnya kenapa? Dari apa? Bukan dari luar, saudara, tetapi dari dalam. Polusi udara, efek rumah kaca, global warming ya. Nah ini yang menghancurkan atmosfer itu, saudara. Ya,
Jadi atmosfer itu nggak akan hancur dari luar, tapi dari dalam. Ini hati-hati. Dari dalam keluarga kita, dari kita sendiri. Makanya tadi dikatakan bahwa kalau kita nggak support pasangan kita, keluarga kita, maka kita sedang merusak suasana itu, merusak atmosfer itu. Makanya jaga saudara, perkuat. Ulangan 6 ayat 7. Yuk kita buka sama-sama saudara, yuk kita baca sama-sama. Ulangan ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat ke-7. Saya bacakan untuk saudara. Kita baca sama-sama ya. Ulangan ke-6 ayat ke-7. Semua sudah dapat saudara? Amin. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Haruslah mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ayat ini berbicara, kalau kita baca ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang Shema Israel. Amen. Jadi anak-anak Israel sejak kecil sudah diajarkan. Amen. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu. Dan ayat ke-7 dikatakan harus berulang-ulang diajarkannya. Pada waktu apa? Dikatakan waktu membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini berbicara tentang apa yang kau ajarkan dalam rumah tanggamu. Kalau engkau mengajarkan cuma perkataan-perkataan buruk, anakmu akan jadi buruk. Papa bilang kalau mau lihat orang tua, lihat anaknya. It's true, itu benar sekali. Jadi kalau saudara-saudara dilihat anak-anaknya nakal, anak-anaknya suka berkata-kata kasar, berarti orang tuanya suka berkata kasar. Setuju dengan saya? Ya, kalau anaknya pelit, berarti orang tuanya pelit. Itu gampang. Mau lihat orang tua, lihat anaknya. Jadi nggak usah tanya orang tuanya, kamu pelit nggak? Enggak, lihat anaknya aja. Pelit apa enggak anaknya? Itu gampang banget saudara. Jadi apa yang kau ajarkan dalam rumah tanggamu selama ini, itu yang akan dikopi oleh anakmu. Ya, itu yang akan diserap oleh anakmu. Tapi sekarang ini lebih bahaya lagi saudara. YouTube dan semacamnya ya, game-game seperti itu ya. Kadang-kadang ada kata-kata kasar. Jadi kalau saudara ada anak di rumah main YouTube atau segala macam, lihat permainan-permainan yang boleh dimainkan atau permainan-permainan tidak boleh dimainkan. Ya, beberapa kali saya memergoki anak saya main game yang aneh-aneh. Jadi saya bilang stop, jangan main yang ini. Jadi ada beberapa main yang bisa mainkan bareng saya dengan anak saya. Ya, jadi perlu juga quality time. Kalau dulu saya kalau main keluarga, main ludo kan di kocok-kocok gitu ya. Sekarang ludo bisa tinggal pencet. Main ludo tuh di handphone. Sekarang semua bisa saudara. Dan tergantung kita memakainya gitu loh. Untuk apa handphone itu. Nah, saudara hati-hati. Sekarang ini kita harus benar-benar lihat nih anak kita. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik berulang-ulang dilakukan, itu jadi sesuatu yang baik, saudara. Ya. Nah, saya ada Obama di depannya. Sini. Ini yang saya bilang waktu itu saya janji sama saudara ya. Dia dari umur 4 tahun, 3-4 tahun lah baru bisa bicara. Dia udah bisa doa Bapa Kami sama Tuhan adalah gembalaku. Saudara, saya nggak ajarin, kami berdua nggak ajarin, kami juga nggak tahu. Tiba-tiba waktu itu dia bangun pagi, terus dia doa sendiri. Kita dengerin, kok benar? Kami bilang, kok bisa? Lengkap lagi. Padahal ngomongnya masih cadel, ngomongnya masih nggak benar lah, ngomongnya masih nggak terlalu bisa bicara ya. Tapi kok bisa gitu doa Bapa Kami sama Tuhan gembalaku, jadi satu paket. Kami bilang dari mana ini? Kita nggak pernah ajarin saudara. Karena anak kecil saya nggak mau paksa, ya. Artinya nggak mau paksa bahwa saya nggak mau sampai, ayo bisa, orang baca aja belum bisa, saya pikir. Tapi tiap hari kami berdoa itu. Pagi kami berdoa, mau tidur kami berdoa. Karena apa? Shema Israel, saudara. Apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu? Ya, Obang doa Bapa Kami bisa.
Mau? Ya coba. Tapi jangan cepet-cepet ya. Jangan ngebut-ngebut. Yang keras. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, setiap kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami untuk dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni masalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kuasa dan kuasa dan Tuhan sampai selamanya. Amin. Dan ada pembalaku takkan berlaku yang membawaku di padang berkejap, yaitu membiarkan kami dan lepas penjahatku yang menuntun aku ke jalan menolakkan banyak. Sekalipun aku berjalan dalam buku kamu, aku tidak dapat baik sebab kuasaku padamu dan takkan untuk menghibur aku. Kamu berkenan aku pada perkenalanku, mengerti kau aku dunia, aku penyelimpah. Dan jika dunia aku menuntut kasihku, dan aku terjun dalam mati seperti Musa. Amin. Amin. Nah, jadi saudara, apa yang kau ajarkan, apa yang kau lakukan berulang-ulang di rumahmu, itu yang akan diserap oleh anakmu. Ketika kau perkatakan hal-hal baik, dia akan mengeluarkan kata-kata baik. Tetapi ketika kau mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, ketika kau nggak mengeluarkan kata-kata motivasi, ketika kau nggak mengenalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia nggak akan pernah kenal Tuhan. Siapa yang akan jadi Tuhannya? Dunia yang akan jadi Tuhannya. Ketika kau nggak mengenalkan dia sama Tuhan yang benar. Saudara, anak saya juga bukan anak yang kudus gitu, bukan anak yang baik. Kalau saudara lihat, dia juga tadi kadang ya mau ibadah, ya nggak mau ibadah. Tapi itulah anak-anak saudara. Makanya ajarkan berulang-ulang, ajarkan. Kasih lihat dia apa yang kau lakukan di rumah. Ya kalau engkau lakukan cuma ngomel, kalau engkau cuma lakukan pertengkaran, dia akan bertengkar. Lalu anak saya pernah nggak melihat kami bertengkar? Nggak apa-apa. Nah, secara natural saya kasih lihat dia. Saya berbeda pendapat dengan maminya. Tapi dia menjadi penengahnya, saudara. Ya, dia yang menjaga suasana itu. Karena dia, apa? Karena dalam hatinya dia nggak bisa pilih antara mami atau papi. Ya. Jadi kalau saya tanya nih, Bang, kamu pilih mami atau papi? Papi apa mami? Papi. Bang sayang siapa? Papi. Dia sayang mami. Oh. Dia selalu bilang sayangnya bertiga. Ya. Jadi biasanya dia nggak pernah tuh bilang saya papi. Tidak, sayang bertiga. Enggak, pilih mami atau papi aja. Salah satu, nggak mau, pilihnya bertiga. Jadi saudara, ini yang harus kita terus tularkan sama anak kita, impartasikan. Nah, saudara, ada satu nabi yang luar biasa. Ia mengurapi 2 raja Israel yang luar biasa. Namanya Nabi Samuel. Saudara, saya berpikir bahwa Samuel ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Tapi kita tidak pernah dengar tentang keluarganya, benar nggak sih? Saya juga dulu, ini Samuel nikah atau tidak? Karena dia berkeliling terus. Karena dia jadi hakim dan berkeliling ke suku-suku Israel, saudara. Dari kota ke kota dia berkeliling terus. Saudara, ternyata saya baca terus, saya renungkan. Saudara, kalau kita baca 1 Samuel 8, saya bacakan 1 Samuel 8. Sebentar, saya bacakan 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Jadi ketika Samuel udah tua, anak-anaknya diangkat jadi hakim atas orang Israel, menggantikan Samuel lah ya. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan.
Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi sebelum Samuel pun ada, dulu bangsa Israel bukan dipimpin oleh raja, saudara, tapi oleh hakim yang diangkat oleh Tuhan sendiri bahkan. Luar biasa ya. Nah akhirnya Samuel ini nabi yang luar biasa, jadi hakim yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi pada masa tuanya, anak-anaknya menggantikan kembali Samuel. Dan akhirnya apa? Anak-anaknya tidak seperti Samuel. Kenapa? Saudara, anak-anaknya tidak seperti Samuel. 1 Samuel 7 ayat 15-17 kata-kata seperti ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bayangkan saudara, dari tahun ke tahun ia berkeliling dari Betel, Gilgal, Mispa, ya, terus berkeliling dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama. Lalu setelah itu baru ia kembali ke Rama, tempat tinggalnya, ke tengah keluarganya. Setelah apa? Keliling-keliling, saudara, dari tahun ke tahun. Artinya apa? Kalau zaman sekarang keliling gampang ya. Dari sini pagi kita bisa ke Palembang pesawat atau bisa kembali, sorenya kita bisa pulang lagi. Zaman dulu kan nggak ada, saudara. Ya, dia jalan kaki, lalu kemana-mana, berkeliling dari tahun. Makanya dikatakan dari tahun ke tahun, bukan dari hari ke hari, tapi dari tahun ke tahun. Bayangkan, saudara, baru setelah itu kembali ke Rama, ke rumahnya. Berapa lama, saudara? Nah, di saat pandemi ini, saudara, hati-hati. Banyak saudara yang ikut ibadah ya. Ada ibadah Zoom, ibadah ini banyak sekali, saudara. YouTube, saudara buka, ibadah tulis. Itu muncul live streaming semua. Saudara, saya melihat ya, ada orang-orang yang dari pagi kerjaannya nih, ikut ibadah ini, ikut ibadah ini, ntar ikut ibadah ini, ikut lagi, dari pagi sampai malam, udah ngelebihin pendeta nih. Mungkin malaikat juga kalah nih. Dia ikut Zoom terus, dia ikut Google Meet, dia ikut YouTube sini, ibadah ini, pengajaran ini, semua dikejar. Bagus nggak, saudara? Bagus bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan pasangannya? Jadi nongkrongin aja. Waduh, ini ganti ke sini, ini ganti, udah nih, ikut ini. Sibuk banget. Lebih-lebih dari full timer ini sibuknya. Nah, saudara, engkau berlari terlalu cepat kalau seperti itu. Ini seperti Samuel, satu hamba Tuhan ya. Ini pakai Tuhan luar biasa. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi kalau saudara tahu semua. Ya, sekali kibas orang jatuh, saudara, jatuh. Ini jatuh. Dia kalau waktu itu datang ke Indonesia pakai jet pribadi, ya, orang luar biasa. Saya nggak mau katakan itu bohong atau enggak ya, tapi saya lihat dengan kepala mata sendiri bahwa banyak orang-orang yang sembuh, ada yang sembuh, ada yang ini kuasanya. Tetapi pada saat ini dia bercerai, saudara, diceraikan oleh istrinya, digugat cerai oleh istrinya. Bayangkan, saudara, orang yang begitu dipakai Tuhan luar biasa, digugat cerai oleh istrinya. Kenapa? Dia larinya terlalu cepat, saudara. Ketinggalan keluarganya di belakang, istrinya, anak-anaknya ketinggalan. Karena dia seperti mengejar Tuhan. Tuhanlah yang pertama. Tetapi dia lupa keluarganya. Ini yang salah, saudara. Ini salah. Engkau nggak jadi berkat bagi banyak orang. Masa, berarti ikut Tuhan, bercerai nggak apa-apa, ikut Tuhan. Salah, saudara, itu salah. Karena kan melayani, jadi bercerai, salah. Engkau harusnya menjadi teladan bagi banyak orang. Orang yang lihat Kristus di dalam hidupmu. Loh, kalau terjadi perceraian, apa yang dilihat orang? Impartasi apa yang diimpartasikan? Ya, jadi saudara, jangan terlalu banyaklah ikut ibadah sampai melupakan keluarga kita. Ya, jadi saya bukan bilang nggak boleh, kecuali kalau kamu mau sama-sama suamimu, sama istrimu, anak-anakmu ibadah dari pagi sampai malam, terus besok ibadah lagi, ya terserah deh, kayak gitu. Nah, tapi untuk makan kamu bagaimana?
Untuk hari-hari seperti apa? Ya, pakai hikmat, saudara. Ada hikmat yang diberikan Tuhan buat kita semua. Ya, jadi toh juga makanya Pak Sokrat dulu jam 10. Terus sekarang kenapa? Wah, udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu. Kenapa jadi pagi banget? Saya bilang jam 7.30. Pagi sekali, iya, karena kita menyesuaikan katanya. Nanti ada orang yang bekerja. Itu kan baik banget. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Benar gak sih? Dia mendengar suara jemaatnya nih. Oh pagi, ya it's okay pagi, tidak dapat pagi. Walaupun harus bangun pagi, lebih pagi, mempersiapkannya lebih pagi. Tapi kan semua terlayani, ya. Jadi itu hikmat, saudara. Semua jadi nggak ada pertemuan. Oh jam 10 ada yang jadi enggak. Semua jadi satu jam 7.30 ya. Tadi malam juga saya pikir jam 8, saya lupa bener. Saya pikir jam 8 nih besok jam 8, jadi siap-siapnya jam setengah 7 dah kita berangkat. Ternyata saya lupa. Saya lihat lagi ternyata 7.30 ternyata. Wah, ntar kayak waktu itu kan terlambat saya bilang. Tadi kami jam 7 udah sampai, jam 7 kurang. Nah, saudara, yang terakhir iya, boleh. Dia paling dia orangnya nggak pernah suka lama-lama sudah. Ya. Yang terakhir itu diperluas atau diimpartasikan. Ya. Jadi ternyata suasana surgawi itu harus diimpartasikan, saudara. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Yerusalem berbicara tentang keluarga. Yudea berbicara tentang orang yang kita kenal, saudara. Ya, yang di gereja orang kita kenal. Lalu Samaria berbicara orang-orang yang tidak kita kenal. Sampai ujung bumi. Ujung bumi adalah orang-orang yang belum dengar firman Tuhan. Saudara, mungkin ada saudara bilang gini, bagaimana saya bisa jadi saksinya Tuhan? Saya bukan pengkhotbah, saya bukan pemain musik, saya bukan penyanyi yang suaranya bagus. Saudara nggak usah jadi pengkhotbah yang hebat, luar biasa. Saudara nggak usah jadi pemain musik yang wah hebat, atau saudara nggak usah jadi WL yang suaranya luar biasa, atau pendoa syafaat yang kalau di depan doanya panjang banget nyambung terus kayak nggak ada putus-putusnya, rangkaian kata-katanya indah. Nggak usah, saudara, nggak usah seperti itu. Saksi yang paling baik, saksi yang paling luar biasa adalah bagaimana kita dan keluarga dilihat oleh orang lain. Kita nggak usah ngomong, kita nggak usah bilang, percaya Tuhan Yesus. Kalau kau bilang seperti ini, sekarang ini, saudara bisa kena undang-undang. Ya, katanya pemaksaan, kristenisasi. Tetapi ketika kita melangkah, berjalan keluar, tetangga-tetangga kita lihat, kok keluarganya begini ya, berantem sih berantem, tapi dia nggak pernah keluarin kata-kata kasar. Berantem sih berantem, tetapi kok ada sesuatu yang beda dalam keluarganya ya. Sama aja sih, sama kayak keluarga kita, tapi dia lebih adem kayaknya, lebih enak deh dilihatnya. Ya, saudara, orang akan lihat dan orang mulai tanya, kok bisa begitu sih? Apa rahasianya? Rahasianya adalah, saudara, baru kita bilang, kalau kau mau tahu rahasianya, kita kasih tahu. Ini loh kabar baiknya. Ikut Tuhan Yesus Kristus. Ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya? Jadi nggak usah khotbahin, "Hei, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat." Wah, kalau kita begitu, saudara, ya kita bisa ditarik undang-undang, kena undang-undang. Ya, tapi biar saya, istri saya, anak saya, ya, saya ini satu keluarga kami, orang-orang ini sering bilang, kok bisa baik-baik begitu ya? Kok adik-adikmu bisa baik sama kamu ya? Ya, saya bilang, adik-adik saya baik banget sama saya. Oh, adik-adik saya sayang sama saya bilang. Yang satu nggak bisa antar karena istrinya lagi hamil nih kayaknya nih. Mudah-mudahan doain aja, saudara. Soalnya udah lagi muntah-muntah, jadi dia nggak bisa antar. Jadi ipar saya antar sama adik saya yang perempuan antar. Jadi ada yang antar saya karena saya kalau bawa mobil, saudara, saya bilang, masa pendeta bawa mobil?
mahal ya mobil gitu. Jadi diantar, jadi saya bersyukur. Anak-anak saya, maksudnya anak-anak rohani saya selalu tanya, kok kenapa sih, kok bisa ya adik-adiknya begitu? Saya bilang, iya, karena saya mencontohkan buat mereka sesuatu yang baik. Karena saya nggak pernah hidup aneh-aneh bagi mereka. Dan saya malu, kalau saya mau buat aneh-aneh, saya bakal malu sama mereka, saudara. Saya jadi takut, mau buat aneh juga takut. Ya, jadi ajarkan sesuatu yang baik, impartasikan. Ya, jadi saudara, saya nggak panjang lebar, saya mau doain anak-anak, boleh dipanggil Bu Gembala. Saya mau doain begini. Kenapa saya mau doain anak-anak ini? Karena saya percaya, saudara, ada beberapa anak-anak yang seumur hidupnya belum pernah didoakan oleh orang tuanya. Dan kita mau putuskan hal itu sekarang, saudara. Dan percaya saudara, anak saya kalau mau tidur, dia harus ditumpang tangan dulu, baru dia mau tidur. Saya suka bercanda, nggak mau, saya nggak mau. Dia terus begini kepalanya. Ya. Jadi saudara, penumpangan tangan itu penting. Kenapa? Terus bapaknya nggak mau tumpang tangan, ya mamanya tumpang tangan. Kasih lihat sama bapaknya. Masa bapaknya masih hidup nggak mau tumpang tangan, mamanya yang tumpang tangan? Gitu. Ya, jadi saya senang banget sama anak-anak karena background saya guru sekolah minggu. Dan anak-anak adalah seorang yang hatinya itu luar biasa bersih. Dia nggak tahu apa namanya iri hati. Dia nggak tahu apa namanya menjahatin orang. Nggak, dia ketulusan. Nah, saudara, anak-anak boleh yuk maju ke depan, anak. Yuk sini yuk. Pemusiknya ada ya, Yosef ya. Arah ke sana. Ya. Ya. Ini di belakang. Saudara, kita sama-sama mau doain anak-anak ini. Ya. Yuk semua saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Baris aja, nggak apa-apa langsung. Di Anggun Damai mana? Sampai Anggun dulu. Oh, si Anggun sini. Ya masih siapa sih? Apa? Ada apa? Siapa Adrian? Di depan. Sudah ya, saudara, anak-anak saudara. Syarallah matakas syikannya ya. Saudara, ketika saya mendoakan nanti anak-anak ini, saudara, ada satu lagu yang luar biasa yang tadi pertama kali waktu awal ujian dan penyembahan dinyanyikan oleh WL dan Singkat. Pada saat itu Tuhan mulai taruh dalam hati saya, doain anak-anak ini. Tuhan doakan, Tuhan ingin anak-anak ini jadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Saya nggak tahu ini Tuhan taruh dalam hati saya. Saya seorang pengajar, saudara. Saya bukan orang profetik, dan saya sangat-sangat jarang untuk mendoakan orang altar call. Tetapi ketika Tuhan taruh dalam hati saya, doakan anak-anak ini, suruh mereka naik. Hidup apa? Saya langsung katakan, jika itu kehendakmu, jadi ya Tuhan. Dan saya percaya saat ini Tuhan mau buat
perubahan dalam kehidupan anak-anak ini. Saudara dukung dalam doa, biar kuasa Tuhan ada di tempat ini. Biar ini yang diinginkan Tuhan, bukan yang diinginkan oleh kita, tapi inilah yang diinginkan Tuhan. Tuhan rindu. Kita naikkan, kita angkat pujian ini, saudara. Saya akan doakan aku rindu. Shikarala batakana yarala mashikarala.
Saudara semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Biar suasana surgawi melingkupi kami semua, mulai dari anak-anak kami Tuhan, dan melalui hidup kami Bapak. Ada suasana surgawi, dan ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, suasana itu kami bawa. Suasana itu kami impakkan ke tengah-tengah keluarga. Dan kami percaya Dalam nama Tuhan Yesus. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan jadilah di dalam rumah tangga kami suasana sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berselesai untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu, tapi bukan jadi akhir, tapi awal untuk kemuliaan nama-Mu, baik di tempat ini, baik dalam rumah tangga para jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan